Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah kebersihan lingkungan. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat, dan sampah adalah salah satu faktor penyebab kurangnya masalah kebersihan. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai menjadi salah satu faktornya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan telah dilaksanakan sebagian besar pemerintah daerah dan kota di Indonesia. Peningkatan kualitas lingkungan terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya, aspek yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan sampah di lingkungan permukiman pinggir sungai. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya tergantung kemauan pemerintah daerah atau kota serta masyarakat. Peran serta masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mulai dari lingkungan terkecil yaitu dengan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Kata kunci, perilaku, sampah, dampak. Pendahuluan di Indonesia, masalah kebersihan selalu menjadi polemik yang berkembang. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Masyarakat masih menganggap sungai sebagai halaman belakang yang dipandang sebagai tempat pembuangan, sehingga perlu adanya perubahan pola pikir untuk menjadikan sungai sebagai halaman depan yang harus dijaga dan dipelihara. Mengingat masyarakat merupakan pengguna sungai, maka persepsi masyarakat mengenai pengetahuan menjaga kualitas lingkungan sungai dan kesanggupan dalam melakukan aktivitas dengan tetap menjaga kelestarian sungai menjadi penting untuk dikaji. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan. Bila perilaku manusia semata-mata mengarah lebih pada kepentingan pribadinya dan kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan lagi. Rumusan masalah. Salah satu sumber utama pencemaran sungai di negara berkembang berasal dari pembuangan sampah di badan air. Sampah mengganggu estetika kawasan tepian sungai. Selain itu, sampah juga menjadi berkembangnya faktor penyakit, mengurangi kenyamanan dan menimbulkan banjir. Sampah sebagai pencemar di sungai dapat mengakibatkan terbentuknya sedimen sehingga sungai menjadi dangkal, kadar total suspended solid meningkat, dan dislove oksigen menurun. Kondisi ini secara otomatis mempengaruhi rantai makanan dan ekosistem yang ada di sungai. Tujuan mengetahui dampak dan pengaruh perilaku masyarakat membuang sampah di sungai dan untuk mengetahui penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan. Manfaat dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya menuntaskan permasalahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di sungai serta dapat mengurangi perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengamatan dan pengambilan data dari wawancara kepada masyarakat. Dengan cara meminta pendapat beberapa masyarakat, menurut Enjang, sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang tidak dipakai lagi, baik berasal dari rumah tangga maupun sisa-sisa industri. Dalam pengertian lain, sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Ada yang mudah membusuk, terutama sampah yang terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak dapat membusuk dapat berupa kertas, karet, logam, kaca, plastik, dan sebagainya. Sehubung dengan hal di atas, maka Leonardo mengatakan bahwa limbah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat di lingkungan masyarakat. Orang awam menyebutnya dengan sampah. Sampah dan kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Menurut Aswar, perilaku adalah suatu kecenderungan untuk memberikan respon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek dalam bentuk perasaan memihak maupun tidak memihak melalui proses interaksi komponen-komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif
Perilaku subjektif yang baik terhadap perilaku yang membuang sampah merupakan perasaan yang memihak atau mendukung terhadap upaya perilaku dalam membuang sampah. Pembahasan. Menurut World Health Organization atau WHO, pada pusat kesehatan yang mengayomi masyarakat Amerika membuat batasan tentang sampah. Dalam hal ini, sampah merupakan suatu hal yang sudah tidak berguna, tidak dapat dipakai lagi, dan sesuatu yang biasanya terbuang dan tidak dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dampak sampah diantaranya berupa yang pertama, dampak bagi kesehatan. Lokasi yang memiliki potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut: penyakit diare, kolera, tifus, penyakit jamur, dan penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Penyebab-penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa terbentuk dan bertahan kuat di dalam perilaku adalah: yang pertama, sistem kepercayaan masyarakat terhadap perilaku membuang sampah. Yang kedua, norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, sekolah, lingkungan kampus, atau bahkan di tempat-tempat pekerjaan. Yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan seseorang akan melakukan sesuatu tindakan yang dirasa lebih mudah untuk dilakukannya karena tersedianya sumber daya. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ialah sampah atau material yang sudah tidak digunakan lagi. Menurut para ahli, masalah sampah juga terkait dengan masalah budaya dan sosiologi masyarakat Indonesia. Sampah dapat menimbulkan berbagai masalah baik bagi tanah, udara, dan air. Dampak negatif sampah bagi lingkungan adalah sampah mempunyai cairan yang dapat merembes ke dalam tanah dan akan mencemari air tanah. Berbagai macam spesies yang hidup di air pun akan terkena dampaknya, yaitu kematian bahkan kepunahan spesies tersebut. Sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan gas hasil pengurainya, yaitu asam organik dan gas-gas cair organik, seperti metana. Gas ini mempunyai bau yang kurang sedap, bahkan bisa meledak dalam konsentrasi tinggi. Saran. Yang pertama, bagi kepala daerah setempat, perlu diadakannya penyuluhan tentang bahaya pembuangan sampah di sungai bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai, pada khususnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, masyarakat di sekitar sungai diharapkan supaya lebih meningkatkan pengetahuan agar memahami dan memperhatikan cara pembuangan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Daftar Pustaka Puspitasari Komande.e 2009. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan, studi kasus sungai Kode di Kelurahan Wirongunan, Kecamatan Mergangsan, dan Kelurahan Pawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21 23-34, Setyowati R. dan Mulasari S. tahun 2013, Pengetahuan dan Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah Plastik, Kesmas Nasional Public Health Journal 7 562-566, Wibowo I. tahun 2019. Pola Perilaku Kebersihan Studi Psikologi Lingkungan tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan, Makara Sosial Humaniora 13-1,37-47, Mardiana S. Kardinata E.H. dan Susilo F. 2009, Kajian Peluang Bisnis Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Keterlibatan Masyarakat dan Swasta di Medan, Proceeding Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.